Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 112110383. Baik, pada di video ini kita akan membahas tentang perpajakan. Kita akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Pajak bumi dan bangunan itu adalah salah satu jenis pajak properti yang dikenakan atas nama kepribadian, kepemilikan tanah dan bangunan. Berikut penjelasan secara singkat mengenai pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan bisa disingkat dengan PBB. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Subjek PBB adalah orang atau badan yang memiliki hak atas tanah atau bangunan. Objek PBB meliputi tanah, bangunan, tanaman, dan objek lainnya yang melekat pada tanah atau bangunan. Besaran PBB dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak atau disebut NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Gimana sih tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan itu? Sebelum membangun, kita harus mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan atau yang disebut IMB kepada pemerintah daerah setempat. Dalam proses permohonan IMB, kita tuh harus melengkapi berbagai persyaratan, yaitu seperti gambar rencana bangunan, data kepemilikan tanah, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah IMB disetujui, kita dapat memulai pembangunan dengan sesuai dengan rencana yang telah diajukan. Selama proses pembangunan, pemerintah daerah akan melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar bangunan yang berlaku. Setelah pembangunan selesai, sertifikat layak fungsi atau yang disebut SLV atau izin mendirikan bangunan gedung atau yang disebut IMBG untuk mendapatkan sertifikat kelayakan bangunan. Bangunan yang telah memiliki SLV atau IMBG akan dikenakan PBB yang sesuai dengan nilai objek pajak NJOP yang ditetapkan. Tata cara pembangunan dan penanganan PBB dapat bervariasi antara lain daerah dengan daerah lainnya, sehingga Anda disarankan untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dan akurat. PBB adalah salah satu jenis pajak properti yang dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan. Berikut adalah secara singkat mengenai PBB dan tata cara pembangunannya. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau kepemanfaatan tanah dan bangunan. Subjek PBB adalah orang atau badan yang memiliki hak atas tanah. Oke, next selanjutnya yaitu ada penjelasan secara rinci mengenai konsep dasar, pengetahuan dasar hukum, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, serta contoh kasus perhitungan pajak PBB. Untuk konsep dasarnya sendiri yaitu PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pemanfaatan tanah serta bangunan secara efektif. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan. Untuk dasar hukum PBB sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Tanah. Peraturan daerah atau perda masing-masing daerah tentang PBB. Subjek pajak PBB orang atau badan yang memiliki hak atas tanah atau bangunan
Subjek pajak dapat berupa perorangan, badan usaha, atau badan pemerintah. Objek pajak PBB sendiri yaitu tanah, termasuk tanah pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bangunan seperti rumah, gedung, pabrik, dan konstruksi lainnya. Tanaman yang tumbuh di atas tanah seperti tanaman keras dan tanaman tahunan. Tarif pajak PBB sendiri yaitu tarif PBB ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun secara umum tarif PBB berkisar antara 0,1% hingga 0,3% dari nilai objek pajak NJOP. Beberapa daerah juga menerapkan tarif progresif atau tarif khusus untuk jenis objek pajak tertentu. Contoh kasus perhitungan PBB. Misal, seseorang memiliki rumah dengan NJOP sebesar 500 juta rupiah dan tarif PBB di daerah tersebut adalah 0,2%. Perhitungannya yaitu PBB terutang NJOP dikali tarif PBB. PBB terutang 500 juta dikali 0,2%. PBB terutang 1 juta rupiah. Jadi PBB yang harus dibayarkan untuk rumah tersebut adalah sebesar 1 juta per tahun. Perlu diingat bahwa peraturan dan perhitungan PBB dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini. Sekian video pendek dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.